Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Orang Bebal. Kita akan baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang orang bebal, ini menunjukkan bahwa orang yang sukar diajar, orang yang susah untuk berubah, hatinya sangat keras, hatinya membatu, dan tidak mau menerima nasihat dan teguran. Ini adalah orang bebal. Saya yakin dan percaya kita semua tidak mau disebut orang bebal. Tapi sadar atau tidak sadar, justru seringkali kita berperilaku sama seperti orang bebal. Berperilaku sama seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran daripada firman Tuhan. Sulit. Firman Tuhan disampaikan, tetapi firman itu masuk kanan dan berlalu begitu saja, tidak mau berubah. Inilah orang bebal. Dia tahu firman itu baik, tetapi dia enggan dan tidak mau berubah lewat teguran firman Tuhan. Kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk, hatinya membatu, sama dengan orang yang bebal. Mereka sudah merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah menghargai kasih karunia itu dan tetap mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel ini sudah sering kali diperingati, dinasihati oleh firman Allah, tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati. Mereka memberontak kepada Tuhan dan selalu jatuh kepada kesalahan dan dosa. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang bebal adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran dan sudah diajar tentang kebenaran,
tetapi dalam praktek hidupnya mereka tetap saja hidup menyimpang dari kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi mereka lakukan. Ada hal-hal yang dilarang, tetapi mereka tetap melanggar. Dan ada hal-hal yang harus mereka lakukan, diajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak mau melakukannya. Kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kita lihat Amsal 10 ayat 23. Saya akan bacakan. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Jadi jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Orang yang bebal disamakan dengan orang yang cemar. Kenapa mereka disamakan dengan orang yang cemar? Sebab mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran itu. Mereka mencari pembenaran diri sendiri dengan akal dan logika mereka. Mereka tidak mau berkaca kepada firman Tuhan, tetapi berkaca kepada pendapat dan pembenaran diri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kebebalan adalah pintu menuju kepada kehancuran dalam hidup ini. Apapun yang dia kerjakan tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Ini adalah orang yang hidup di dalam kebebalan. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bebal. Tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Dan pada malam hari ini diingatkan kepada kita, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang arif, bijaksana. Orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang mau menerima teguran, orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Mari kita jadikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dan arif, dan kita buang kebebalan seperti bangsa Israel. Karena tegar tengkuk dan kebebalan mereka, maka mereka mati binasa di padang belantara, dan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, berbicara berkat yang melimpah. Malam hari ini biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, supaya kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang taat, tidak mengeraskan hati. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka dengan rendah hati kita tunduk kepada firman itu, yakin dan percaya. Penundukan kita kepada firman Allah membawa kita
kepada keberkatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.